Yoi, kita baru aja selesai di Postcamp tadi. Nah, di sini kita lagi foto-foto bentar. Kita dari Camp Warkop nih. Say hello to para penonton semua. Saya mewakili Warkop nih di Levin City. Nama ID gue pasti udah pada tahu sih pastinya. Yap, gue mau eksperimen tiga hal sih sebenarnya. Cuman yang pertama ini yang paling gue utamain ini sekarang itu eh pakai smoke bomb. Lo orang tahu sendiri kan kalau misalnya ngebug di file secret itu kalau mau bikin zombinya bingung itu pakai smoke bomb alias pakai bom asap. Nah, ini gue mau coba di DH. Gue dapat info kalau misalkan sedatif di lantai 100 ke atas itu nggak bakal efek lagi. Jadi kayak ibarat kata efeknya lemah. Jadi gue pikirnya kalau pakai misalkan pakai bom asap atau smoke bomb ini, kalau misalkan ada misi lari, kita itu bisa lari pakai smoke bomb ini. Jadi kita itu kayak ngurangin resiko kena armor. Kan udah ada beberapa video YouTube yang mengatakan bahwa semua aman kecuali topi, baju, dan shield itu nggak bakal ketolong alias nggak 100% durability-nya ketolong alias normal. Jadi makanya aneh apa gua ini mau cari solusi gimana cara nanti bisa lari dari zombie kalau misalkan sedatif itu udah nggak ada alias nggak berguna lagi. Aneh hanya mencoba ya, ini namanya eksperimen. Gagal atau enggak itu kita coba di dalam. Dan kenapa gue berani pakai smoke itu level kecil. Kalau misalkan gue pakai yang di tempat yang gede, mau lari apapun nanti yang kena baju. Makanya gue mau coba eksperimen dari lantai paling bawah alias paling kecil dulu. Jadi resiko kena garuk atau kena armor itu nggak terlalu gede. Jadi di gue usahakan sih paling juga coba-coba dulu di gimana caranya biar smoke bomb atau bom asap ini bekerja. Sekarang gue coba dulu di lantai kecil. Semoga aja berhasil aja ya. Soalnya ini solusi alternatif kedua yang gue pengen coba. Oke, mumpung video ini juga baru pertama kali gue DH, gue mau jelasin dulu nih. Yang pertama, kalau lu pertama kali DH, jangan ngeras dulu alias atau buru-buru ngejar lantai. Kenapa? Satu, kalian belum tahu kondisi yang ada di DH tersebut. Makanya Anes apa gua sendiri udah saranin apa anak-anak yang ada di sana kalau misalkan pertama kali DH jangan terlalu push banget untuk ngejar lantai karena lu belum terbiasa sama lantai dan lu kagak ngerti gimana caranya buat DH. Itu yang pertama. Yang kedua, gue sering bilang sama anak-anak sini bilang gini, lu orang itu liatnya di YouTube itu lihat kondisi lantai, bukan sesuai dengan yang ada di YouTube. Contohnya, ini contoh. Senjata di YouTube itu punya kritikal 50%. Jadi itu kemungkinan ngebunuh dan cepat itu lebih besar. Sedangkan posisi kita ini cuman punya kritikal 30%. Nah, di dalam YouTube itu cuman rekomendasikan senjata demikian gitu loh. Tapi dia nggak bilang dia harus sesuai dengan setnya harus begini, senjatanya harus begini dan ini itu harus sama dengan YouTube. Tapi yang gua ambil dari YouTube itu dan video-video DH itu gua ambil dari kondisi lapangan karena kondisi dari lu lihat kondisi lapangan di YouTube lu bisa buat strategi lu tahu senjata lu kayak gimana lu ngadepin zombinya gimana dan lu punya trik sendiri. Jadi bagi orang yang pertama kali DH gua saranin lihat YouTube, lihat kondisinya di lapangan, bukan ikutin contoh senjata A B C D, ikutin yang sesuai di YouTube. Itu kondisinya berbeda sama yang asli. Makanya jadi lu orang gue saranin yang bagi yang pertama kali DH
itu lihat YouTube, lihat kondisinya ya, bukan lihat tentang bukannya tentang senjata, armor dan lain-lain, karena itu nggak bisa patokannya nggak bisa kayak gitu. Jadi lo harus lihat kondisi di lapangan tersebut ya. Ya, ini kan gue pernah buat trik kan tentang modifikasi senjata dan dapat efek-efeknya kayak gimana. Nah, sekarang ini gue mau tes nih. Apakah bisa Remington ini gue pakai di lantai 5. Soalnya sayang juga jadi pajangan. Makanya gue coba dulu nih. Siap. Ini lawan bosnya gimana nih ya? Remington kuat sih, gue ketawa sumpah. Remington ya, kita coba lihat ya. Bentar dulu. Ini kok gue pakai Remington aja bisa menang. Berarti level 5 di bawah ini pakai Remington cukup sih. Cuman ngebuang waktu lama sih. Cuman ya ntar lah. Kocak juga sih. Sebenarnya gue juga dari tadi sebenarnya ketawa-ketawa aja. Masa Remington masih bisa ngebantai bos juga kayak gitu. Walau lantai 5 juga nggak segitunya juga sih. Nah, di lantai ini gue mau coba eksperimen nih. Kan ini kan zombie ngejar-ngejar nih. Gue mau coba pakai smoke bomb atau pakai bom asap ini, coba kita lihat ya. Apakah bisa lepas gue dari belakang ini, coba kita lihat. Masih nempel. Rupanya gagal. Cuman kayaknya harus ada apa pakai cara tektok atau apa gitu. Kayak jadi kayak nahan mereka buat deketin gue. Coba lagi sekali lagi kita lihat. Oh, masih bisa. Berarti untuk smoke berarti gagal ya. Soalnya kepikiran aja kalau di File Secret itu bisa pakai pakai smoke bomb atau bom asap, harusnya di sini bisa, cuman kayaknya memang nggak bisa sih. Berarti kalau eksperimen untuk smoke bomb dan atau bom asap itu gagal berarti ya. Nah, untuk kedua kalinya kan katanya ada barkade dan lain-lain. Jujur aja gue nggak pernah sampai lantai lebih dari 50 atau apapun itu. Terakhir gue cuman pakai 10 aja sampai lantai 10 karena gue pengen tahu. Nah, untuk barkade ini gue masih mau tahu nih gunanya buat apa. Masih baru-baru, gue baru-baru coba sih barkade. Nah, barkade kayu ini nanti gue bakal cari tahu kegunaannya buat apa. Karena gue juga baru 2 kali DH, jadi gue masih belum tahu barkadenya itu dipakai saat apa. Masih baru-baru nyentuh DH kedua kalinya. Semoga aja sih gue sih bisa berharap bisa lebih dari lantai 60 atau enggak 50. Minimnya sih 50, cuman gak usahakan sih lebih dari 60 atau enggak 50 gitu aja sih. Ini juga baru baru kedua kalinya pakai DH, jadi gue coba-coba dulu aja. Karena persiapan aneh ini belum benar-benar full, dalam artian gue itu nggak tahu DH itu kayak gimana. Satu, kedua gue kan pensi karena gue itu
ada urusan real. Jadi gue itu nggak pernah main nih game juga nggak terlalu full. Jadi berkatanya persiapan gue lah belum bener-bener matang. Soalnya kalau misalkan gue ngepush atau ngeras itu, gue ada tiga pemikiran yang gue pikirin. Satu, armor gue itu yang BD itu solidnya udah mau habis. Satu. Kedua, gue belum ada drum. Drum ini bagi gue penting karena apa? Saat lu kayak tadi tuh dikejar-kejar zombie, lu ada drum combat itu ngebantu lu cepet bunuh zombie. Jadi kalau bisa lu orang ada drone yang terbang itu yang bantu lu. Itu kalau gue sih ada setnya sih, gue ada set sebenarnya. Setelah ngelawan, kalau misalkan ngelari-larian begitu, gue bakal pakai drone yang combat. Yang kalau ngelawan bos baru yang darah. Kenapa demikian? Karena kalau ngelawan bos, kalau lu nggak kuat, kalau lu nggak ada darah, itu lebih susah lagi. Jadi lu nggak fokus nyerang. Jadi lu harus nge-heal dulu, baru ini. Kalau misalkan lu kejar-kejaran zombie, itu gue pakai combat karena apa? Saat lu lari nanti, lu itu bisa aman dari mereka karena dibantu sama drum combat. Jadi ya diusahakan aja sih pakai combat sih. Nah sekarang ini gue mau coba nih, katanya yang soal barkade. Gue mau tahu nih gimana. Loh kok di sini pasangnya, bukan di depan sana tah? Berarti gue harus nanti kalau kayak gini berarti harus bikin dua kayaknya. Dua buat yang di sini. Sebenarnya sih tutup bisa kali ya, cuman nggak tahu sih ya. Gue coba karena ini kedua kalinya, gue jadi nggak tahu, bener-bener nggak tahu apa-apa nih. Jadi gue pengen coba-coba aja sih. Cuman kalau kayak gitu berarti next time kalau gue bener-bener fokus DH ini, gue tahu nih mesti gimana. Nah sekarang ini gue taunya sih ini sih cuma defense doang. Defense sih kagak masalah, gue coba-coba aja deh. Nah gue pakai Remington lagi nih, iseng nih. Soalnya apa? Soalnya gue jujur aja, gue nggak ngejar waktunya dulu. Sekarang gue ngejar floor biar gue tahu. Jadi kalau ada next season lagi di DH, gue udah tahu mesti gimana dan apa. Jadi gue cuman iseng-iseng aja sih, bukan buat ngejar event apa dulu. Sekarang gue cuman fokus tahu lantai, kayak gimana. Terus gue mesti gimana ini. Jadi gue udah lebih berpengalaman lagi. Jadi kalau misalkan next season, kalau masih sama berarti gue udah tahu harus gimana. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya, mungkin gue bakal lihat YouTube di lantai 40 atau 50. Karena di situ gue bakal lihat dulu kondisi lapangan gimana. Jadi gue bener-bener main safety dulu untuk lantai 50. Next ya, bukan sekarang tapi next season lagi. Dan sekarang ini kalau gue untuk ngepush sampai lantai 60 atau 70 ke atas, gue rasa masih belum sanggup sih karena baru kembali dari pensi dari game ini. Jadi gue mesti bener-bener matang, apalagi juga bahan-bahannya juga nggak murah lah bagi gue sih. Jadi gue mesti kalau ada season siapa nunggu atau enggak, gue mesti nyari lagi bahan buat lebih better lagi, senjata, armor dan lain-lain. Karena kalau misalkan lu ngeras juga sih boleh sih ngeras, cuman resikonya di armor sama shit lu. Jadi buang-buang GB. Kalau gue sih karena udah tahu kalau GB itu agak ribet carinya kalau misalkan lagi begini gitu loh. Jadi lu orang jadi fokusnya bingung antara mau beli seat atau apa. Kalau aneh mainnya safety dulu, mengetahui kayak gini itu gimana akhirnya selesai. Jadi ya gua saranin sih kalau misalkan yang baru-baru main ya jangan, nggak usah ngeras gitu lah, ngeras kayak ngejar lantai apa, biasa aja gitu loh. Jadi cukup tahu lapangan lu kayak gimana. Kalau udah tahu, udah paham gimana, selesai, udah lu tinggal main aja. Itu aja sih. Alasan pertama, mereka itu pengen show off kalau mereka itu terkuat. Satu itu cuman pendapat gue sendiri. Karena gue juga kadang pengen kayak gitu, cuman gue masih belum sanggup karena masalah pensi kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap lu naik lantai itu dapat rewardsnya bagus.
bener-bener bagus, entah lu dapat GB atau dapat FS Formula Shard ya. Nah, entah itu nanti lu dapat peringkat bronze senior apalah itu. Bronze senior apa aku lupa. Cuman maksud gua ya baik, 3 alasan itulah buat mereka itu buat ngeras, pengen cepet-cepet naik lantai, pengen lebih tinggi lagi. Itu sih alasan wajar sih, manusiawi juga. Hadiahnya sama lantai itu mah udah dari dulu gue mau coba DH, tapi gue juga nggak gue juga pengen lebih tinggi tangga juga, lebih tinggi di lantainya, karena ngomong kasarnya DH ini menurut gue ini adalah pertarungan siapa yang terkuat satu, yang kedua siapa yang tergreatest atau enggak yang terbaik soal survivor di lantai-lantai ini. Paling tinggi berarti mereka paling jago lah, ngomong kasarnya hebat lah. Jadi menurut gue sih DH ini seru sih, karena saling beradu kekuatan, beradu strategi, beradu tentang cara-cara mengapa naik lantai ini gimana. Jadi kayak ada sih tantangannya, itulah kenapa gue pengen juga DH. Sebenarnya sih gue udah 2 kali skip DH ya, karena ada karena nggak ada waktu buat bikin ini lebih jadi lagi. Ini baru jadi nih, serius, ini gue baru jadi ID-nya. Yang kemarin ya, yang pertama kali ID-nya kena masalah satu. Yang kedua kalinya ini gue levelnya masih kecil yang kedua, jadi keskip 2 kali. Tapi yang bener-bener baru nyentuh ini ID ini yang gue pakai sekarang, itu pun baru lantai 10 kalau nggak salah. Terakhir gue pakai senjata senjata Remington yang ini gue pakai, dan itu pun belum rare. Gue cuma coba-coba sampai lantai 10 terakhir. Makanya gue coba-coba dulu aja ini yang sampai lebih dari 50. Tapi dengan syarat atau dengan ini gue harus lihat YouTube juga di lantai 30, 40, 50. Jadi bener-bener gue waspadai, karena armor gue juga lagi belum gue siapin. Kan memang sih 1 bulan, cuman kalau gue bisa dapat better dari yang gue sekarang ya kenapa enggak gitu loh. Cuman sekarang kan karena gue baru pensi, berarti gue harus persiapin lagi semua. Jadi ya kayak gitulah, tak sendirilah.
udah lantai 10. Nah sekarang gue mau naik ke 11, bisa nggak ya? Bisa ya? Di kok nggak bisa? Oh berarti yang udah lengka 5 itu berarti udah kepotong. Ya payalah udah. Gue pikir 5 itu udah termasuk gratis, jadi nggak usah naik lagi. Ya nggak bisa lagi, ya sudahlah. Mau gimana, udahlah balik ke camp aja lah. Oke, itu tadi beberapa eksperimen yang gue bilang tadi. Ya, untuk dari bom asap mungkin gagal, berarti kita harus pakai cara alternatif yang lainnya. Jadi sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini ngebantu kalian buat cari tips lain dah. Bantu cari tips lah untuk pengganti sedatif. Gue aja bingung nih mengganti sedatifnya pakai apa. Soalnya semakin tinggi lantai semakin susah sedatif dipakai. Kalau ada solusi ya mungkin kita bisa sharing-sharing aja. Oke, see you again my friend. Ketemu lagi video selanjutnya.